Aduh kayaknya. Oke, jadi untuk terkait bencana ini kita ada terkait stabilisasi servikal dan spinal. Jadi kalau misalnya saat kecelakaan lalu lintas itu biasanya kita kan tidak tahu ya misalnya si pasien tersebut terkena cedera servikal atau spinal. Nah, maka dari itu kita coba untuk meminimalisir. Jadi kita asumsikan bahwa pasien yang habis kecelakaan itu terkena cedera servikal dan spinal. Walaupun nanti misalnya pada kasusnya itu tidak terjadi cedera spinal atau servikal, paling tidak kita sudah meminimalisir dampak atau nanti yang didapatkan oleh korban gitu. Jadi untuk pertama itu ada teknik untuk melepas helmnya tersebut. Jadi untuk teknik melepas helm itu biasanya berapa orang? Dua orang. Dan nanti satu orang yang di atas korban posisikan agar kepala korban itu tidak gerak-gerak. Jadi kita posisikan seperti ini. Jadi nanti paling sering untuk penolong satu yang di atas itu nanti bakal paling lama nahan untuk biar kepalanya nggak goyang-goyang. Terus selanjutnya itu nanti untuk penolong kedua itu ada di sebelah nanti samping korban. Nah, nanti untuk penolong coba satu orang bisa bantu untuk jadi penolong satu. Nah, terus untuk penolong satu kan tetap megang seperti ini. Terus nanti untuk penolong dua bisa bantu untuk melepaskan helm ini. Terus dipegang bagian dagu dan nanti dalam sini. Terus nanti untuk yang melepas helm itu penolong satu yang di atas kepala. Jadi untuk teknik melepas helmnya itu kita geserkan naik turun ke bawah, ke atas bawah sampai nanti terlepas. Gitu. Dan coba aja. Ini habis ini langsung naik turunin. Sampai nanti penolong kedua itu membantu untuk nanti pelan-pelan menuju ke kepala korban. Dan akhirnya nanti nompak kepala korban. Ya. Nah, terus setelah melepasnya penolong satu kembali posisinya kayak tadi. Yang membutuhkan bagian sininya tuh dirapatin ke kepala biar ini tidak ada sini. Iya. Nah, gitu. Jadi biar nggak goyang-goyang kanan kiri gitu. Terus untuk selanjutnya itu kita bisa memasang collar neck. Ini Kak, maaf tangan kiri. Jadi untuk posisi collar neck-nya kita coba lihat ini untuk yang agak lebar ini nanti ada di bagian belakang. Gitu. Biasanya sering kebablasan sampai sini. Jadinya perhatiin lagi untuk yang besar ini di belakang. Untuk cara masukinnya nanti ini tetap kayak gini, terus kita masukin pelan-pelan dari bawah. Sudah setengah, nanti penolong pertama lepas yang ini satu tangan yang ini, terus selanjutnya tangan yang ini, baru dipasang. Bisa mungkin rapat ya untuk biar tidak goyang-goyang juga. Terus setelah udah pasang collar neck-nya, baru nanti kita mencoba memindahkan ke apa ini namanya? Spanboard. Jadi sebelum kita ini buat nanti untuk menstabilkan kepalanya. Terus perlu di garis bawahi nanti kan ini terkait pasiennya tuh usahakan ininya datar ya. Ini kalau yang dibaliknya sini bentukannya kayak ada tronjalnya nih. Jadi ini yang di bawah. Ini yang buat tiduran pasien. Terus dipasang. Ini kalau kasusnya pakai yang ini tuh karena yang atas paling pendek biasanya atas duluan. Karena kalau yang duluan nanti nggak cukup. Kalau yang kanan kiri. Nah, nanti tali yang dua di tengah
itu diikatkan ke belakang, terus nanti dua yang ini, yang atas sama bawah itu nanti buat mengikat dahi sama dagu. Terus ini maksudnya dahi dagu. ini kan ada kayak tengah-tengahnya gitu kan. Ya. Nah itu buat satu sama satunya lagi. Yang ada kayak plastik tengah-tengahnya. Jangan begini. Nah sebenarnya idealnya ini tuh masuk ke dalam sini, cuma kalau misalnya masuk nanti gara-gara ini kepanjangan ya, jadi kayak kurang pas gitu. Idealnya masuk ke sini juga, masuk ke bolong sini juga, cuma ini kayak nggak apa-apa ya. Terus habis itu setelah dipasangkan ini, kita coba untuk memasangkan talinya biar nanti setelah pasiennya udah naik itu kita nggak usah harus angkat-angkat lagi, nanti malah takutnya pasiennya terlalu banyak gerak gitu kan. Coba baju dipasang. Sebenarnya ada 3, satu di sini, sama satu di sini. Iya. Ini di sini. Kalau sudah nanti kita baru memindahkan pasiennya korbannya ke atas langsung. Bisa dibantu 3 orang, 1, 2, 3. Nanti satunya yang di kepala. Jadi 4 orang. Ya, 1, 2, 3, satunya di kepala. Ya, kayak gini. Ya, jadi 4 orang. Oh, 4 orang. Oke. Satunya yang tadi yang kayak pertama tadi yang ini. Nah, untuk posisinya kayak gini, tapi nanti disilangkan antara tangan kawan, tangan teman. Nah, kayak gini. Enggak bilang kayak gini, tapi lurus aja gitu. Nah, buatnya gini. Satu ke tengah sini Kak. Satu ke tengah. Tangan satu. Nah, diselang-seling gitu antara temannya. Terus habis itu nanti jadi selama waktu pas helm sampai naik sampai dipasang ini, pasang stabilizer kepalanya ini, itu penolong pertama bakal pegang terus kayak ini. Emang capek sih, bakal pegang terus sampai selesai nanti. Kalau udah pas itu pegang terus. Iya, pegang terus. Wow. Tapi kalau sisanya ini masih latihan nggak apa-apa. Nah terus habis itu nanti salah satu dari kalian aba-aba kayak dari hitung 3 rolling korban ke penolong 1, 2, 3 rolling. Terus nanti tak masukin, terus nanti tak miringin juga, nanti perlahan dinaikin ke atas. Coba aba-aba satu. 1, 2, 3. Rolling. Dalam hitungan ketiga. Angkat rolling korban ke penolong. Rolling korban ke penolong. 1, 2, 3. Ya. Terus habis itu nanti ini dekatin. Terus habis itu dalam hitungan ketiga taruh korban ke papan. Dalam hitungan ketiga taruh korban ke papan. 1, 2, 3. Nah, dipastikan jangan sampai korbannya muncul ke bawah. Dalam hitungan ketiga taruh korban ke lantai 1, 2, 3.
Ini agak. Nah, terus ini kan posisinya tuh masih agak di pinggir ya, belum ke tengah, belum ke tengah. Biasanya masih agak di pinggir. Nah, untuk memosisikan korbannya ke tengah itu nanti ada tekniknya. Tekniknya tuh dengan zigzag. Jadi nanti ke bawah dulu misalnya. Dalam hitungan ketiga, jadi posisinya kayak gini. Nanti tolong. Terus dalam hitungan ketiga bebas senyamannya. Dalam hitungan ketiga kita akan melakukan pemindahan korban ke tengah dengan posisi teknik zigzag. 1 2 3 ke bawah, 1 2 3 ke atas, 1 2 3 ke bawah sampai nanti posisinya ke tengah. Ya, jadi pelan-pelan. Jadi ke atas dulu. Misalnya kalau longgar ke atas dulu, kalau longgar ke bawah dulu gitu. Dengan ketiga memosisikan korban ke tengah dengan teknik zigzag. 1 2 Dimulai dengan ke bawah 1 2 3 1 2 3 ke atas 1 2 3 bawah 1 2 3 atas. Pas sudah di tengah baru nanti bisa dipasang. Ini posisinya, ini yang tegak lurus itu nanti untuk kena ke kepala pasien. Jadi pelan-pelan. Ini juga yang tegak lurus ya. Habis itu dipasang. Ini jangan sampai kebalik. Biasanya kan kalau kayak gini nanti kita masukin ke sininya rada susah ya. Ini kok rada salah ya. Masangnya agak salah. Mau dipasang ke tengah ya, Kak? Iya, jadi 2 tengah. Nah, jadi nanti ada sisa tengah sama paling atas sama paling bawah. Terus tinggal dipasang. Iya, nanti tidak kayak gini, Kak. Sebenarnya kalau misalnya ini udah dipasang baru dipasang. Udah. Setelah udah baru nanti kita coba untuk angkat korban. Di proses lain belum angkat korban kan? Belum. Belum. Untuk mengangkat korban nanti posisinya 2 kanan 2 kiri gitu. Atau enggak 3 kanan 3 kiri. Tapi karena ini orangnya dikit berarti 2. Ya, posisinya ya menghadap korban dulu, menghadap korban dulu. Ya. Nah, nanti satu orang aba-aba posisikan kaki kayak gini, senyaman mungkin. Mau yang ini yang di atas atau yang ini di bawah bebas. Udah senyaman mungkin. Terus nanti ada yang aba-aba. Dalam hitungan ketiga udah saya pegang ini. Dalam hitungan ketiga angkat korban ke lutut. 1 2 3 angkat ke lutut. Terus lanjut dalam hitungan ketiga penolong berdiri 1 2 3 berdiri. Terus dalam hitungan ketiga luruskan tangan 1 2 3 luruskan. Nah, habis itu baru dalam hitungan ketiga ada ke kaki penolong kaki korban 1 2 3 ada kaki korban. Jadi nanti satu megang satu tangan doang. Terus dalam hitungan ketiga jalan 1 2 3 jalan. Berhentinya juga dia baba. Nanti kalau mau ini kembali lagi ke posisi. Jadi pegangnya yang mana aja, Kak? Boleh. Bebas sih. Tapi kalau bisa seimbang. Misalnya ini sini berarti di sini juga. Ya coba. Coba. Dalam hitungan ketiga angkat korban ke lutut. 1 2 3 nya mana? Langsung diangkat aja. 1 2 3. Nah, nanti taruh buat angkat. Dalam hitungan ketiga angkat korban penolong berdiri 1 2 3. Dalam hitungan ketiga luruskan tangan. Belum 1 2 3. 1 2 3.
Dalam hitungan ketiga hadap kaki korban 1, 2, 3. Jadi satu tangan aja. Nah, gitu. Dalam hitungan ketiga aja jalan-jalan sampai kayak gini. Yeay. Nggak harus. Kalau PBB baru bisa. Nah, turunin itu udah. Oh iya. Kan ada di Masih sana. di sana. Suruh hadap korban dulu. Dalam hitungan ketiga penolong menghadap korban 1, 2, 3. Terus taruh peluput, baru langsung taruh ke lantai. Dalam hitungan ketiga Taruh taruh korban ke lutut 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga Taruh taruh korban. korban ke lantai 1, 2, 3. Nah, udah selesai. Nah, itu kan kayak step-stepnya agak panjang ya. Sebenarnya tuh ada step yang simpel lagi, cuma itu berlaku ketika korban lebih kecil daripada penolong. Misalnya kita yakin nih penolongnya bisa kita angkat dengan tanpa keberatan gitu. Kan kalau tadi simple ada ribet gara-gara untuk meminimalisir kalau misalnya korbannya tuh keberatan gitu. Kalau misalnya ringan nanti kita langsung aja ada ke sana, ada ke kaki. Terus dalam hitungan ketiga penolong berdiri, langsung jalan. Nggak usah ini, nggak ada step-stepnya, nggak panjang gitu, langsung berdiri, langsung jalan, berhenti, turun dulu. Itu situasi kalau misalnya korbannya nggak terlalu berat gitu. Biasanya yang ditanyakan sebenarnya Coba ke orang, yo. Sangat. Nggak mau, aku ini ikutan. tangannya kalau bisa nanti kejepit ya, dimasukin. Ya enggak. Nah terus selanjutnya langsung aja ya ke sini.